Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, Sunan Bonang itu nama aslinya adalah Raden Magdum Ibrahim. Beliau adalah putra Raden Rahmat Sunan Ampel dengan istri pertama yaitu Dewi Chandrawati. Dalam sumber lain disebut sebagai Nyai Ageng Nganila. Dewi Chandrawati adalah putri Prabu Brawijaya Kartabumi. Dengan demikian, Sunan Ampel dan Sunan Bonang itu masih ada hubungan dengan keluarga besar kerajaan Majapahit. Raden Magdum Ibrahim sesudah selesai belajar pada Sunan Ampel di Surabaya, maka bersama Raden Paku beliau meneruskan pelajarannya ke Samudra Pasai. Di sana beliau berguru kepada Syekh Maulana Ishaq atau paman Sunan Ampel dan beberapa ulama besar ahli tasawuf berasal dari Baghdad dan Iran. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid. Sekembalinya Raden Magdum Ibrahim ke tanah Jawa, maka beliau berdakwah di daerah Tuban. Caranya berdakwah cukup unik dan bijaksana. Beliau dapat mengambil hati rakyat agar mau datang ke masjid. Beliau menciptakan gending dan tembang yang disukai rakyat. Dan beliau sangat ahli dalam membunyikan permainan gending yang disebut bonang. Itu sebabnya rakyat Tuban kemudian mengenalnya sebagai Sunan Bonang. Bila beliau membunyikan bonang, rakyat yang mendengar seperti terkena pesona gaib. Tanpa sadar mereka melangkah ke arah masjid. Mereka ingin melihat dan mendengar suara tembang dan suara bonang dari dekat. Sunan Bonang yang cerdik sudah memperhitungkan hal itu. Maka beliau sudah menyiapkan kolam di depan masjid. Siapa yang mau masuk masjid harus membasuh kakinya. Bila mereka sudah berkumpul di dalam masjid, maka Sunan Bonang mengajari mereka tembang-tembang yang berisi ajaran Islam. Pulangnya mereka hafalkan di rumah masing-masing. Sanak keluarga mereka turut menyanyikan tembang-tembang itu karena tertarik akan keindahan dan kemerduan lagunya. Demikianlah cara Sunan Bonang berdakwah, sedikit demi sedikit merebut simpati rakyat baru, menanamkan pengertian yang sesungguhnya tentang Islam. Dengan cara itu, maka Islam segera tersebar luas di kalangan penduduk Tuban dan sekitarnya, seperti di daerah Bawean, Jepara, Madura, dan lain-lainnya. Sunan Bonang juga mendirikan pesantren, murid-muridnya berdatangan dari segala penjuru. Namun makin hari makin terkenal sehingga ada seorang Brahmana sakti yang merasa iri. Brahmana itu kemudian berlayar menuju Tuban, namun belum sampai di pantai Tuban perahunya dihantam badai sehingga dia hanyut terbawa arus air laut. Kitab-kitabnya yang berisikan ilmu gaib yang sedianya hendak dijadikan acuan untuk mendebat Sunan Bonang itu tenggelam ke laut. Brahmana itu sendiri pingsan setelah sadar. Dia pun mendapati dirinya berada di tepi pantai. Brahmana tersebut celingukan ke sana kemari. Tiba-tiba dia melihat seorang lelaki tua berjubah putih berjalan di tepi pantai. Setelah dekat, Brahmana itu bertanya kepada lelaki berjubah putih, "Kisana, daerah ini apa namanya?" Tetapi lelaki berjubah putih itu tidak menjawab, hanya menancapkan tongkatnya di depan kaki sang Brahmana. Kemudian malah balik bertanya kepada sang Brahmana, "Apa yang Tuan cari di tempat ini?" "Saya hendak mencari Sunan Bonang," jawab sang Brahmana. "Ada keperluan apa Tuan mencarinya?" "Saya akan menantangnya adu kesaktian, adu ilmu gaib," kata sang Brahmana. "Tapi sayang, kitab-kitab saya berisi catatan ilmu gaib telah tenggelam di dasar samudra." Lelaki berjubah putih tersebut mencabut tongkatnya. Dari dalam lubang bekas tancapan tongkat itu keluar air jernih dengan derasnya. Sang Brahmana kaget karena air tersebut membawa kitab-kitab yang tenggelam di dasar laut. "Bukankah itu kitab yang kau bawa dari rumahmu?" tanya lelaki berjubah putih. "Benar, itu adalah kitab-kitab saya," ujar sang Brahmana. Brahmana itu segera berpikir betapa tinggi ilmu lelaki berjubah putih itu. Dapat menyedot kitab-kitab yang tenggelam di dasar laut hanya dengan tongkat bututnya. 100 orang Brahmana semacam dia belum tentu dapat melakukan hal itu. Akhirnya Brahmana itu sadar, siapa lagi yang mempunyai kesaktian sedemikian tinggi selain Sunan Bonang sendiri. Maka serta-merta dia berjongkok, tunduk takluk di hadapan Sunan Bonang, dan akhirnya menjadi murid Sunan Bonang. Tempat air yang memancar itu hingga sekarang masih ada dan dinamakan Sumur Serumbung. Namun karena pantai Tuban selama ratusan tahun dikikis oleh air laut,
Maka sumur Serubung itu sekarang berada agak ke tengah laut. Walaupun letaknya di tengah laut, sumur itu airnya tetap jernih dan rasanya segar. Inilah keajaiban yang diciptakan wali. Sunan Bonang kalau berdakwah sering keliling. Hingga wafatnya, beliau sedang berdakwah di Pulau Bawean. Oleh murid-muridnya yang berada di Tuban, jenazah Sunan Bonang diminta untuk dimakamkan di Tuban. Tapi oleh murid-muridnya yang berada di Bawean tidak boleh. Mereka menghendaki jenazah Sunan Bonang dikuburkan di Pulau Bawean. Malam harinya, murid-murid Sunan Bonang berada di Tuban bergerak di Pulau Bawean. Penjaga jenazah Sunan Bonang disirep dengan ilmu gaib. Lalu jenazah Sunan Bonang dilarikan dengan naik perahu ke Tuban, dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Anehnya, di Pulau Bawean jenazah Sunan Bonang itu masih ada, hanya kain kafannya tinggal satu. Sedang jenazah Sunan Bonang yang ada di Tuban, kain kafannya juga tinggal satu. Dengan demikian, kuburan Sunan Bonang ada dua tempat, yaitu di barat Masjid Sunan Bonang Tuban dan di Kampung Tegal Gubuk, barat Tambak Bawean. Demikian selintas riwayat Sunan Bonang, salah seorang anggota Wali Songo. Semoga Allah menaikkan derajatnya di golongan para aulia muqarrabin.